Jadi anaknya nggak jadi dimakan serigala karena membalas kebaikan orang itu memberi makan orang yang lapar. Rabbana ya Tuhan, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau kan Tuhan yang tidak pernah menyalahi janji. Wa qad wa'adtana annaka tuhliku hada idza ada. Engkau kan sudah berjanji akan membinasakan orang ini kalau dia balik lagi. Dan ini anak saya diambil lagi aja. Kok dibiarin aja, diantepin itu. Karena enggak yakin namanya. Wa kadzdzaba bil husna. Apa kata Allah? Yang pelit, yang enggak yakin, merasa bisa hidup sendiri. Fasanu yassiruhu lil usra, akan kami berikan kepadanya kesulitan demi kesulitan dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Iski hadikata fulanin, siramilah kebun si fulan. Riwayat tentang orang yang mendapatkan perintah dari langit. Wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Hurairah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baina rajulun bifalatin minal ard, tatkala ada seseorang berada di tanah lapang dari bumi ini, di tanah lapang, fasami asautan fi sahabatin, dia mendengar suara yang keluar dari awan, ada suara muncul dari awan. Yaqulu, suara itu mengucapkan iski hadiqata fulanin, siramilah kebunnya si fulan. Fatanah hadalikas sahabu, lalu awan itu ya tawajjaha ila nahiyah, awan itu mengarah ke kebun itu. Fa afraga ma'ahu fi harratin, lalu awan itu menumpahkan airnya di wilayah bebatuan. Faidan syarjatun min tilka syiraji qad istau'abat dzalikal ma. Lalu tiba-tiba seketika itu ada syarjah. Apa itu? Syarjah itu artinya mailul ma min harrah ila sahal. Jadi saluran. Jadi saluran air itu qadis tau'abat dalikal ma, ya, menyerap seluruh air yang turun di tanah lapang, tanah yang bebatuan tadi. Mengalir satu aliran itu. Kemudian patatabba alma, orang itu kemudian ngikutin aliran air. Faidan, lalu kemudian dia bertemu dengan rajulun qaimun fi hadiqatihi, seseorang yang sedang berdiri di kebunnya, yuhawilul ma bimishatihi, sedang merubah air, yuhawilu al-ma'a, mengarahkan air dengan skupnya. Faqala lahu, maka orang yang melihat laki-laki tadi itu berkata, ya Abdullah, masmuka, namamu siapa? Qala fulan, dikatakan nama saya si fulan, al ismul ladzi sami'a fis sahabah, nama itu sesuai dengan nama yang dia dengar suara dari langit tadi. Ya, fulannya maksudnya si fulan tuh. Faqala lahu ya Abdullah, lalu orang itu bertanya lagi, masmuka? Qala fulan, al ismul ladzi sami'a minas sahab fis sahabah. Faqala ya Abdullah lima tas'aluni an ismi, fulan, ente ngapa nanya nama saya lagian? Gitu. Qala, dia menjawab, inni sami'tu sautan fis sahab, aku telah mendengar suara di awan, alladzi hada ma'uhu, yang airnya ini tumpah dari awan itu. Awan itu aku dengar keluar suara menyebut nama, dan nama itu sesuai dengan nama kamu. Awan itu, suara itu mengatakan iski hadiqata fulan, al isma, maksudnya disebut namanya. Terus fama tasna'u fiha, sebenarnya kamu, apa yang kamu lakukan sampai sedemikian namamu disebut, ya, disebut di awan itu, suruh airi tanahnya si fulan. Amma idza qulta hadza, ya kalau memang
kau berkata seperti ini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Aku itu melihat apa yang keluar dari awan itu, ma yakhruju minal hadiqah. Aku senantiasa menunggu, menantikan apa yang keluar dari kebun ini. Fa atasaddaqu bi thulusihi. Lalu aku sedekahkan sepertiganya, wa akulu ana wa iyali thulusan, aku dan keluargaku makan sepertiganya, wa aruddu fiha, dan kemudian aku kembalikan lagi ke kebun ini, maksudnya menjadi haknya kebun ini sulusan, sepertiga. Imam Nawawi menyebutkan pada hadis ini artinya menjelaskan tentang keutamaan bersedekah dan berbuat baik kepada orang miskin dan berbuat baik kepada ibnu sabil, dan keutamaan makan dari hasil usaha tangan sendiri. Itu keutamaannya. Itu orang itu bertani maksudnya. Susah air, sampai kemudian Allah perintahkan awan itu ngairin tanahnya. Gitu. Dan itu diturunkan di tanah bebatuan, lalu kemudian air itu ngalir ke kebunnya. Jadi Allah yang ngairin. Allah yang perintahkan awan untuk ngairin langsung. Yang kebun orang nggak ada yang kena. Itu hebat nggak itu berarti kan? Apa sebabnya? Dia bongkar rahasianya. Rahasia kata dia itu, saya sedekahkan. Begitu hasilnya, sepertiga saya sedekain lagi. Saya sedekain buat fakir miskin, sepertiganya saya makan untuk keluarga saya, kan masih ada sepertiganya lagi. Aku kembalikan menjadi hak kebun ini. Maksudnya itu kembalikan di sini, maksudnya bukan wa aj'al sulusahu fil miskin wassailin. Jadi sepertiga udah dikasih buat fakir miskin saat panen gitu ya. Berarti di tangan dia ada berapa? 2/3. Sepertiga yang diambil manfaatnya, yang dimakan. Sepertiganya lagi bagi orang yang datang minta bantuan, ibnu sabil datang minta tolong. Nah itu. Jadi dari hasil usahanya yang dia pakai cuma 1/3. Sebabnya itu dia kemudian mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai airnya kebunnya saja diairi atas perintah Allah kepada awan sedemikian rupa. Makanya jangan takut susah kalau sedekah. Kalau sedekah mikir mulu. Iya, gue sedekahin, ntar besok bagaimana? Tahun depan, jauh banget mikirnya ke tahun depan. Ntar anak sekolah dari mana? Padahal mah dari mana juga kalau Allah mau kasih, bisa nggak? Bisa. Bisa aja malaikat dikirim ke rumah kita. Jangan menyandarkan usaha kita itu, rezeki itu dari usaha. Menyandarkan rezeki itu pada Allah. Usaha mah hanya sebab. Orang tua itu mau jago. Ini waktu panen padi, yang satu buat upah, ya. Ngambil, yang satu dinamakan zakat. Iya, dibagi. Sudah, orang tua mah dulu tertib. Orang tua kita dulu hidupnya lumayan tertib. Ya, baguslah artinya. Kita ini memang orang yang hidup di zamannya udah eranya era materi. Gitu. Maksudnya riwayat ini nih ngajarin sama kita jangan pelit, jangan ngukur rezeki kita dengan kemampuan kita menahan rezeki kita, lalu kita jadi hidup bisa menjadi luas. Enggak juga. Justru bersedekah itu yang mengundang keluasan rezeki. Kemudian wabnu Misri itu ya. An Ibni Abbas, annan Nabi yang sallallahu alaihi Nabi pernah bersabda, ata sailun imra'atan. Datang seorang peminta-minta menemui seorang perempuan. Wa fi famiha luqmatun. Dan perempuan itu
punya makanan ya, satu suap di mulutnya. Fa akhrajatil luqmah, dia keluarin makanan itu, maksudnya bukan udah dipapak dikeluarin, bukan. Harusnya udah masuk ditelan, ya, harusnya udah buat dia gitu, tapi nggak jadi dia makan. Fana walat hasail, ya. Dia kasih kepada orang yang minta-minta. Segitu-gitunya yang dia mau makan, dia kasih orang. Paham situ? Oke, kita lanjutkan. Falam talbas an ruzikot gulaman. Nggak lama sampai dia kemudian dikasih karunia lahirnya seorang anak. Falam mataro, ketika anak itu bertumbuh menjadi dewasa, tumbuh besar gitu maksudnya dari bayi. Ja'at dzibun fahtamalahu. Tiba-tiba datang seekor serigala membawa lari anak itu. Fa kharajat ta'du fi ithrid dzibi. Lalu perempuan tadi keluar mengikuti langkah serigala. Wahya taqul, sambil mengucapkan ibni ibni, dia teriak anakku anakku. Fa amarallahu ta'ala malakan, lalu Allah memerintahkan seorang malaikat, ilhaqid di'ba, tangkap serigala itu, tahan serigala itu. Fadzaba as-sabiyya min famihi. Lalu malaikat tadi mengambil, merebut bayi dari mulutnya serigala. Dikembalikan kepada ibunya. Wa qala, dan Allah katakan kulli ummihi, sampaikan kepada ibunya, Allah yukri'ukis salam, Allah menyampaikan, menitip salam kepada engkau. Wa qul hadhihi luqmatun bilukmah, ini anakmu yang udah dibawa serigala kemudian diselamatkan, ini adalah ganjaran satu suapan gara-gara satu suapan. Jadi anaknya nggak jadi dimakan serigala karena membalas kebaikan orang itu, memberi makan orang yang lapar. Artinya kalau dia nggak waktu itu nggak ngasih, mungkin anaknya itu makan itu. Itu yang disebut dengan as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghalangi bala. Wa ibnun Najjar Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi pernah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun. Dulu ada seseorang yang hidup sebelum kamu. Ya'ti waqratairin, dia mendatangi sarang burung. Kullama abraha ya'khudhu farkhaihi. Manakala burung itu menetas, diambil apanya? Anaknya. Fasaka dzalika ta'iru ilallahi ta'ala ma yaf'alu bih. Lalu burung itu mengadu kepada Allah atas tindakan laki-laki tersebut yang mengambil anaknya itu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah mewahyukan, bukan memberikan wahyu di sini. Ya Allah menyampaikan pesan kepada orang itu, in ada, ya sekali ini biarkan sebuah kesalahan besar yang dilakukan. Allah Maha Pengasih menyayangkan, tapi kata Allah, in ada fasa'uhlikuhu. Kalau dia balik lagi besok, maka aku akan binasakan dia. Falamma afroho, lalu tatkala burung ini menetas lagi, kharaja dzalikar rajul ala adatihi. Laki-laki itu keluar seperti biasanya, nyari sarang burung. Kama kana yakhruju, sebagaimana dulu dia biasa lakukan. Falamma kana fi tariqil qaryah, tetapi ketika dia berada di jalan kampung itu, liaqiyahu sa'ilun, dia ketemu peminta-minta. Fa'atahu raghifan kana mahu yataqaddahu. Peminta-minta itu meminta roti yang dibawanya untuk bahan makanan dia. Menjekasi orang itu. Karena ada yang minta rotinya jekasi. Summa madha hatta atal waqra. Kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai mendapati sarang burung. Fawadu'a sullamahu, lalu dia letakkan tangganya. Tsumma sa'ida, kemudian dia naik. Fa'akhadal farkhain, diambil anak burung. Wa bawahuma yanzurani ilaihi. Kedua orang tua burung itu ngeliatin anaknya
ambil. Faqala, lalu kedua orang tua burung itu, emaknya babanya ngomong, Rabbana ya Tuhan, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau kan Tuhan yang tidak pernah menyalahi janji. Wa qad wa'adtana annaka tuhliku hada idza ada. Engkau kan sudah berjanji akan membinasakan orang ini kalau dia balik lagi. Nah ini anak saya diambil lagi aja. Kok dibiarin aja, diantepin gitu. Wa qad ada, dan dia udah benar-benar balik ini. Fa akhadha farkhaina walam tuklikhu, dan dia sekarang ambil anak kami dan engkau tidak binasakan dia. Kenapa emang? Fa ahallahu ilaihima, lalu Allah menyampaikan pesan kepada keduanya. Alam ta'lama, tidakkah kamu berdua tahu, anni la uhliku ahadan, aku tidak akan pernah membinasakan, mencelakai siapapun, tasaddaqa fi yaumihi, yang bersedekah pada harinya itu, bimitati su'in, dengan kematian yang buruk. Jadi gara-gara sedekah hari itu harusnya cash dibalas, perbuatan jahatnya itu ditunda hanya gara-gara bersedekah. Maka banyak. Iya kan memang as-shadaqah tadfa'ul bala. Setiap sedekah itu menolak bala. Gitu. Kalau riwayat-riwayat kayak begini, Gen Z suka meragu-ragukan yang begini-begini umpama, atau yang ngaji-ngaji di kelompok sebelah, riwayat-riwayat begini dianggap maudhu begitu. Ente kembali aja ke Quran deh. Yang paling jelas di Quran tuh ayatnya kan fa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang memberi, ya, wattaqo, maksudnya memberinya dengan ketakwaan, maksudnya memberi dengan ikhlas. Wasaddaqa bil husna, yakin dengan ganjaran yang terbaik, maka fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami berikan kepadanya kemudahan dalam hidup. Itu nas tuh Quran. Jadi kalau Allah kan pengen kita hidup tuh diliputi kemudahan, tidak diikuti dengan kesulitan dalam hidup, banyak itu sedekah. Itu ayatnya udah begitu. Kita mau nentang jadi mana? Pelit kok mau gampang, dari mana ceritanya? Dan itu lanjut ayat berikutnya, wa amma mambakhila, adapun orang yang pelit, wastagna, dan merasa cukup dengan dirinya, nggak butuh orang lain. Ngapain gue ngasih orang lain, gue nggak butuh dia, ngapain gitu kan? Nah, atau nggak butuh, merasa usaha dia bisa hidup dengan usahanya sendiri, karyawan bisa gue ganti, ya, gue duit banyak, orang kaya mah bebas gitu kan? Nah, wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai janji yang terbaik. Kalau orang memberi akan diganti, nggak percaya dia. Kalau memberi pasti gua kurang. Itu kan gitu. Berasa nggak di hati ente? Pernah ngalamin rasa itu ada nggak? Selalu ada kan, makanya nggak jadi keluar kan, begitu masalahnya. Setelah mau ngeluarin, center gimana gua? Padahal keluarin aja. Itu karena nggak yakin namanya. Wa kadzdzaba bil husna. Apa kata Allah? Yang pelit, yang nggak yakin, merasa bisa hidup sendiri, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami berikan kepadanya kesulitan demi kesulitan dalam hidup. Ente jangan kira orang pelit itu kelihatannya hartanya bertambah, hidupnya makin mewah. Ente pikir dia dapat kemudahan. Belum tentu. Sungsang sumbel kadang nyari proyek, kalau nggak nyogok nggak dapat. Gitu. Keringat udah keluar dari sono kemari, sampai ngorbanin rasa malu segala macam. Bisa jadi kita nggak tahu masalahnya. Yang pasti Quran dan Allah nggak pernah bohong. Orang pelit akan diliputi kesusahan hidup. Gitu. Orang dermawan akan diliputi kemudahan hidup. Pilih mana coba? Pilihnya mudah tapi pelitnya nggak mau dibuang. Ya. Gitu, itu ayatnya begitu. Sampai lanjutan ayatnya itu benar-benar ngingetin. Saya tegas banget baca ayat ini nih ya.
Wa ma yughni anhu maluhu, itu orang kalau pelit itu hartanya kalau dia mati itu udah nggak ada gunanya. Dia cari dikumpulin, besok mati dia pakainya make belum sempet. Itu kan? Nah, kebanyakan kan nggak ada gunanya. Pertanyaannya dapat, make nggak bisa. Kan suwe. Gitu. Wa mayugni anhu maluhu, hartanya nggak ada gunanya bagi dia idza tarodda, kalau dia mati. Kata Allah, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata, yang punya otoritas itu aku, kata Allah. Urusan hidayah di dunia aku yang punya, dunia akhirat aku yang miliki. Manusia nggak punya apa-apa, dititipin doang aja belagu gitu. Gitu kata Allah. Terus apa? Fa andartukum naron talazzo, maka itu kata Allah, aku ingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala, neraka maksudnya. Dan neraka itu la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustai firman Allah, mendustai kebenaran, dan berpaling. Kalaupun dia baca, dia tahu, dia percaya, tapi dia tidak mau melakukannya, itu namanya tawalla itu. Kalau kadzdzaba udah nolak, bulat-bulat. Tapi kalau tawalla, kayak kita nih, nerima menerima, iya, tapi ngerjainnya ogah, itu namanya tuh tawalla tuh. Gitu ya. Itu orang yang calon neraka kata Allahnya itu tuh. Yang tawalla. Itu yang neraka yang bergolak-golak apinya tuh tidak akan masuk kecuali orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa, dan Allah akan jauhkan dari neraka itu orang yang bertakwa. Siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang suka memberikan hartanya kepada orang lain dan senantiasa berusaha membersihkan dirinya. Itu yang ngasih surga. Yang pelit mah di neraka. Surga mah buat orang yang dermawan. Gitu Qurannya. Mau diputar kemana? Ayatnya begitu. Sepi. Dia ngomong begitu sepi langsung. Kalau ngomongin orang rame bener. Sadaqallahul azim, wallahu alam bis. Wah iya. Kan ada dalilnya. Takhallaku bi akhlakillah. Berkarakterlah kamu dengan karakternya Allah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu penyayang, pengasih penyayang. Kita harus menjadi hamba Allah yang punya belas kasih dan sayang. Allah itu Ghaffar, pengampun. Maka kita harus jadi orang juga harus menjadi orang yang suka memaafkan. Allah itu Razzaq, pemberi rizki. Maka kita harus juga suka memberi, gitu. Allah itu Khaliq. Allah itu salah satu sifatnya yang utama adalah Al-Khaliq. Khaliq itu apa? Mencipta tanpa batas. Artinya kreatif, the create. Al-Khaliq berarti kreator. Orang yang kreator, orang yang kreatif hidupnya, itu jauh lebih berpeluang ketimbang orang yang berpangku tangan. Sekolah nggak perlu tinggi, biar nggak sekolah, tapi kreatif. Bisa lebih berhasil dibanding sarjana nunggu nasib. Itu, makanya lihat dah prakteknya. Lihat prakteknya. Pokoknya yang rajin membaca peluang,
dia lebih mungkin berhasil. Karena itu salah satu sifat Allah, pencipta, kreator. Itu perintahnya memang begitu. Cuman ada yang nggak boleh kita ikutin. Apa? Al-Mutakabbir. Nama Allah 99 itu yang nggak boleh kita contoh adalah Al-Mutakabbir, sombong. Karena sifat sombong itu pakaiannya Allah. Allah mah patah sombong, dia yang punya semua. Lah kita mah cuman ditempelin doang, lagunya selangit, ya nggak boleh. Maka Allah paling gak demen sama orang sombong. Karena orang sombong itu berarti nyaingin Allah.